Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama dan bukan yang kedua, mari kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mencurahkan nikmatnya kepada kita tanpa pandang bulu, baik yang bulunya keriting ataupun yang direbonding, baik yang bulunya tebal maupun tidak berbulu. Alhamdulillah, syukur tak terhingga saat ini kita masih dikaruniai banyak nikmat. Dari nikmat sehat walafiat tanpa cacat, hingga nikmat iman dan Islam yang masih melekat, sehingga selamat dari godaan setan yang bangsat. Kedua dan bukan yang ketiga, tak lupa sholawat dan salam tak lupa kita curah limpahkan kepada uswatun hasanah, qudwah hasanah, yaitu baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, video kali ini menceritakan tentang rahasia besar di balik usia 40 tahun. Umur 40 tahun adalah umur yang paling spesial dalam kehidupan manusia. Mengapa demikian? Karena di umur itu manusia memiliki usia terbaiknya. Tapi banyak orang yang tidak menyadari bahwa Al-Quran membahas mengenai usia 40 tahun. Hal ini pertanda bahwa perlu diperhatikan secara serius tentang pembahasan usia 40 tahun ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apabila ia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat yang Engkau berikan kepadaku dan kepada orang tuaku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh, yang Engkau ridhoi. Berikanlah kepadaku dengan memberi kebaikan kepada cucuku, sesungguhnya ku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim." Quran Surah Al-Ahqaf ayat 15. Usia 40 tahun dijelaskan dengan jelas dalam ayat ini. Pada usia inilah manusia mencapai puncak kehidupannya, baik dari segi fisik, intelektual, emosi, maupun spiritualnya. Ia benar-benar telah meninggalkan usia mudanya dan melangkah ke usia dewasa, yang sebenar-benar dewasa. Doa yang terdapat dalam ayat tersebut dianjurkan untuk dibaca oleh mereka yang berusia 40 tahun atau lebih. Di dalamnya terkandung penjelasan yang jelas bahwa mereka telah menerima nikmat yang sempurna. Orang yang berusia 40 tahun akan cenderung untuk beramal yang positif dalam mempunyai keluarga yang harmonis. Kecenderungan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kami tidak memanjangkan umurmu dalam masa yang cukup untuk berpikir, bagi orang-orang yang berpikir, dan apakah tidak datang kepadamu pemberi peringatan? Quran Surah Fatir ayat 37. Para ulama menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan umur panjang dalam masa yang cukup untuk berpikir, dalam ayat tersebut adalah ketika berusia 40 tahun. Imam Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat-ayat tersebut memberikan petunjuk bahwa manusia apabila menjelang usia 40 tahun hendaklah bertaubat dan memperbarui kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bersungguh-sungguh taubat. Apabila hal itu berlaku menjelang usia 40 tahun, maka Allah memberikan janjinya dalam ayat setelahnya, yaitu kematangan. Usia 40 adalah usia matang bagi kita untuk bersungguh-sungguh dalam hidup, mengumpulkan pengalaman, menajamkan hikmah dan kebijaksanaan, membuang kejahilan ketika usia muda, lebih berhati-hati melihat sesuatu dengan hikmah dan penuh ketelitian,
Maka tidak heran tokoh-tokoh pemimpin muncul secara matang pada usia tersebut. Bahwa Nabi Muhammad SAW demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas di dalam hadis riwayat Bukhari, diutusnya Rasulullah yaitu pada usia 40 tahun. Nabi Muhammad SAW diutus menjadi pada usia 40 tahun, juga dengan nabi-nabi yang lain kecuali Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam. Mayoritas negara juga mengisyaratkan bagi calon-calon yang akan menduduki jabatan-jabatan elit. Seperti kepala negara harus sudah berusia 40 tahun. Masyarakat pun mengakui bahwa mantapnya prestasi seseorang tatkala setelah berusia 40 tahun. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengapa umur 40 tahun begitu penting? Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, usia manusia diklasifikasikan menjadi 4 periode. Yang pertama adalah periode aulad, yaitu sejak lahir hingga akhir balik. Yang kedua periode syabab, yaitu sejak akil balik hingga 40 tahun. Yang ketiga periode kuhul, dari 40 tahun hingga 60 tahun. Yang keempat periode syuyuh, dari 60 tahun ke atas. Usia 40 tahun adalah usia ketika manusia benar-benar meninggalkan masa mudanya dan beralih kepada masa dewasa yang sempurna. Kenyataannya yang paling menarik pada usia 40 tahun ini adalah meningkatnya minat seseorang terhadap agamanya yang semasa mudanya jauh sekali dengan agamanya. Baik dengan menjalankan kewajiban salat 5 waktu dengan berjamaah dan tepat waktu, memperbanyak sedekah, menutup auratnya, atau dengan mengikuti kajian-kajian keagamaan, seolah-olah di usia ini merupakan momentum kembalinya manusia kepada fitrahnya. Namun jika ada orang yang telah mencapai usia ini akan tetapi tidak ada minat terhadap agamanya, maka hal ini sebagai pertanda yang buruk dari kesudahan umurnya di dunia. Salah satu keistimewaan usia 40 tahun, tercermin dari sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Ahmad. Apabila usianya 40 tahun, Allah akan meringankan hisabnya atau perhitungan amalnya. Hadis tersebut menyebutkan bahwa usia 40 tahun merupakan titik awal seseorang memiliki komitmen terhadap penghambaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan meringankan hisabnya. Inilah keistimewaan orang yang mencapai usia 40 tahun, akan tetapi usia 40 tahun merupakan saat di mana seseorang harus bertindak secara berhati-hati juga. Ibarat waktu, orang yang berumur 40 tahun, mungkin sudah masuk waktu senja. Abdullah bin Abbas mengatakan, barang siapa mencapai usia 40 tahun dan amal kebaikannya tidak mantap dan tidak mengalahkan keburukannya, maka hendaklah ia bersiap-siap ke neraka. Tuturnya, Imam Syafi'i tatkala mencapai usia 40 tahun. Beliau berjalan sambil memakai tongkat. Jika ditanya, maka beliau menjawab, agar aku ingat bahwa aku adalah seorang musafir dan demi Allah aku melihat diriku sekarang ini seperti seekor burung yang dipenjara di dalam sangkar. Lalu burung itu lepas di udara kecuali telapak kakinya saja yang masih terbang dalam sangkar. Tuturnya, lanjutnya, komitmenku sekarang seperti itu, aku tidak memiliki sisa-sisa syahwat untuk menetap tinggal di dunia. Aku tidak berkenan sahabat-sahabatku memberiku sedikit sedekah dari dunia, aku juga tidak berkenan mereka mengingatkanku sedikit pun tentang hiruk pikuk dunia kecuali hal yang menurut syariat lazim bagiku. Sahabat yang dirahmati Allah,
Satu perkara yang kita harus senantiasa sadari bahwa kematian bisa memanggil kita kapan saja tanpa ada tanda, tanpa alamat, tanpa mengira usia. Jika kita beranggapan harus menunggu usia 40 tahun, untuk memulai memperbaiki diri, maka rugi dan sia-sialah hidup kita jika ternyata umur kita tidak panjang. Maka dari itu di sisa-sisa usia kita ini marilah kita mulai berbenah diri, meneguhkan tujuan hidup, meningkatkan daya spiritual, memperbanyak bersyukur, menjaga makanan dan tidur, serta menjaga keistiqomahan dan berusaha meningkatkan kualitas dalam beribadah. Banyak manusia yang tertipu dengan keindahan dunia yang isinya yang bersifat sementara. Mengingat mati bukan berarti kita akan gagal di dunia ini. Akan tetapi, dengan mengingat mati kita berharap menjadi insan yang percaya dan selamat dunia dan akhirat. Janganlah kau menunggu hingga besok untuk membuat persiapan menghadapi kematian, karena mati bisa datang kapanpun. Demikian video ini, semoga dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.